Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halvina Rahimawan dengan NIM 2319030. Saya akan menjelaskan tentang media sosial adat Minangkabau. Minangkabau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia, tepatnya yang ada di Sumatera Barat. Minangkabau adalah suku yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang khas. Bila kita melihat kepada sejarah Minangkabau, maka kita akan menemukan kearifan adat budaya Minangkabau yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Baiklah, kita masuk kepada media sosial di Minangkabau. Media sosial di Minangkabau yang pertama adalah Lapau. Lapau adalah sebuah budaya yang dimiliki orang awak atau orang Minangkabau yang suka mendiskusikan sesuatu atau menginformasikan sesuatu di tempat yang non-formal. Kebiasaan ini disebut dengan maota. Ota dalam kamus bahasa Minang artinya adalah omong atau bercerita. Maota di Lapau dilakukan oleh bapak-bapak, angku-angku, atau mungkin juga nini mama kita di Lapau. Kemudian kegiatan ini biasanya dilakukan pada pagi hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi atau saat sore sampai malam dari jam 6 sampai jam 10 malam atau lebih. Berbagai hal sering dijadikan topik atau tema yang diperbincangkan di Lapau, mulai dari masalah lokal sampai nasional, persoalan wali nagari sampai presiden, masalah ekonomi dan harga kebutuhan pokok, politik, budaya, dan lainnya. Berbagai berita yang ada di televisi juga menjadi topik hangat yang dibicarakan di Lapau. Lapau memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai tempat ekspresi kebebasan berpikir dan berpendapat masyarakat tradisional Minangkabau. Yang kedua, sebagai media berbagi informasi dan berkomunikasi masyarakat. Media informasi dan berkomunikasi di sini adalah tempat mendapat berbagai informasi dan juga menginformasikan suatu informasi tersebut secara langsung sehingga siapa yang melakukan apa telah jelas dalam diskusi. Yang ketiga adalah sebagai wahana pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau. Media sosial Minangkabau yang kedua adalah Tapian Pincuran. Tapian Pincuran adalah tempat yang dangkal di tepi sungai yang biasanya menjadi tempat mandi. Tapian Pincuran dapat menjelaskan berbagai hal. Pertama, bahwa air adalah sumber utama bagi kehidupan untuk membersihkan diri, mandi, atau mencuci pakaian serta peralatan rumah tangga. Yang kedua, Tapian Pincuran dapat juga dilihat sebagai tempat pertemuan sosial yang paling awal selain daripada Lapau. Sebab pada saat tertentu, misalnya pada sore hari setelah bekerja seharian di ladang atau di sawah, mereka akan berbondong-bondong ke Tapian Pincuran untuk bersih diri, dan pada saat itulah berbagai informasi dapat disampaikan. Ketiga, Tapian Pincuran juga melambangkan kebebasan manusia di alam, sebab tidak terikat dengan skat-skat yang membatasi tubuh dan skat-skat yang dapat menekan jiwa. Fungsi dari Tapian Pincuran yang pertama adalah sebagai sumber utama bagi kehidupan untuk membersihkan diri, mandi, mencuci pakaian, serta peralatan rumah tangga. Tapian mandi juga yang dimaksud di sini adalah aliran sungai yang mengalir di sebuah kampung atau bisa juga berbentuk mata air yang berfungsi sebagai sumber air minum. Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat pertemuan sosial bagi orang Minangkabau selain di Lapau. Media sosial Minangkabau yang ketiga adalah surau. Surau merupakan salah satu tempat beribadah bagi umat Islam. Namun surau berbeda dengan masjid dan mushola. Di Minangkabau, surau bukan hanya sekedar tempat beribadah, tetapi juga memiliki kegunaan lainnya dan juga dikenal dengan surau suku, yaitu surau yang menjadi pusat suku tersebut. Seperti untuk bermusyawarah kaum, suku. Kemudian selain rumah gadang, surau juga menjadi tempat bermusyawarah. Rumah gadang sebagai unsur adat dan surau sebagai unsur agama. Fungsi dari surau yang pertama adalah sebagai tempat beribadah, sebagaimana tempat beribadah pada umumnya. Surau juga sebagai tempat beribadah umat Islam pada umumnya. Yang kedua, wirid adat. Wirid adat ini adalah pertemuan para pemuka adat suatu kaum. Di surau mereka membahas masalah yang terjadi dalam kaum dan lain-lain. Ketiga, bermusyawarah kaum sasuku. Dalam bermusyawarah biasanya membicarakan adat antaradat dan adat istiadat. Bagaimana langkah selanjutnya untuk membangun dan mensejahterakan kaum sasuku.
Fungsi yang keempat adalah sebagai tempat tinggal pemuda. Maksudnya bukan sebagai tempat tinggal sebagaimana layaknya rumah, tetapi para pemuda di Minangkabau tidur di surau. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari mereka tetap tinggal di rumahnya. Pada zaman dahulu, para pemuda Minangkabau setelah mereka belajar Al-Quran di surau, maka mereka akan langsung tidur di surau itu. Dalam adat Minangkabau, anak laki-laki tidak memiliki kamar di rumah gadang di rumah orang tuanya sendiri. Media sosial Minangkabau yang terakhir adalah KAN. KAN atau Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan masyarakat dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan mewarisi secara umum turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat. KAN bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti para penghulu atau datuk setiap suku yang ada di dalam kenagarian tersebut, kemudian manti atau cadiak pandai yang merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut, kemudian malin atau alim ulama yang ada dalam nagari tersebut, yang terakhir adalah dubalang atau penjaga keamanan dalam nagari tersebut. Kemudian fungsi dari KAN yang pertama adalah sebagai lembaga penyelenggara urusan adat nagari. Yang kedua sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat Salingka Nagari. Yang ketiga sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat di nagari. Yang keempat sebagai lembaga pembinaan, pengembangan, perlindungan terhadap unsur alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda nagari, dan unsur lainnya dalam Salingka Nagari. Yang kelima memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan sako, pusako, dan syarak di nagari. Dan yang terakhir adalah bersama pemerintahan nagari meningkatkan kualitas hubungan perantau dengan nagari. Baiklah, itulah media sosial adat Minangkabau serta fungsinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.